wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihim wassalatu wassalamu ala hadratis sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Bahauddin An-Naqsabandi wa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa ila Imam Muhyiddin Ibn Arabi wa jami' sadati sufiyah wa jami' a'immatil muhadditsin wa jami' a'immatil mufassirin wa ila hadrati Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa ila hadrati jami' a'immatil muhadditsin wa jami' a'immatil mufassirin wa jami' a'immatil mujtahid mutlaq Imam Maliki Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Hambali wa ila hadrati jami' awliya al-Ahfi Jawa wa ila hadrati jami' muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama kullihim wa khususan la kami awliya al-Ahfi Jawa Mbah Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ngampel Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Gajat, Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Bonang. Wa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa jami' ashabil huquq wajibat alaina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makanu wa khususan ila musannif hadzal kitab mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi wa man hadara fi hadzal masjid wa man ta'allama fi hadzal kitab syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi dilalati 'ala khairin wa du'a ila huda aw dhalalatin. Ai hadza utawi babun siji bab fi dilalatin dalam nuduhaken ala khairin ngatasi kebagusan wa du'a inan ngajak ila huda marang pitutuh au dhalalatin utawa sesat. Namun sebelum bab ini ada satu hadis yang sebelumnya kelewatan 142. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu kepada Allah anhu saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabiy sadune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi. Iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi dawuh piye? Laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala bin adama al awal kifrun min damya li'annahu kana awwala man sanna qatla. Laisa ora ana sapa min nafsin saking awa-awaan jiwa seorang tuqtalu kang dipateni dzulman kelawan dengan ngalingoyo, dzulman dengan cara yang zalim. Illa kana kejaba ana iku ala ibnu Adam awali katase anak turun Nabi Adam kang awal ai Qabil ya. Apa kifrun nanggung min damiha sing dosane mateni nafsu. Li annahu qala sebene ibnu Adam awal atau Qabil iku kana ana sapa ibnu Adam awal ana iku awalaman kawitane wong sana kang gawe pemulaan kebiasaan al-qatl imaten atau sana kang gawe kelakuan sapa man al-qatl imaten muttafaqun alaih.
Hadis ini masih melanjutkan bab sebelumnya tentang man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang memulai perbuatan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala, wa ajru man amila biha, dan pahalanya orang yang mengamalkan setelahnya. Jadi ini masih melanjutkan itu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah merekam dawuhnya Rasulullah, laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tidak ada seorang jiwa yang dibunuh dengan keadaan zalim, dibunuh dalam keadaan cara yang tidak benar atau zalim, illa ala ibn Adam al awal kiflun, kecuali bagi anak putranya Nabi Adam yang awal, yang dimaksud adalah Qabil, itu nanggung dosone. Apa alasannya? Li'annahu kana awwalaman sannal qatlah, karena Qabil itu yang pertama-tama mulai punya inisiatif membunuh seseorang. Itu pertama adalah Qabil kepada saudaranya namanya Habil. Mungkin panjenengan sudah pernah dapat cerita itu, di mana pada masa-masa awal setelah Nabi Adam itu putra-putrinya Nabi Adam itu sifatnya gini. Begitu Siti Hawa punya putra kembar, artinya kembar itu punya dua atau tiga. Pokoknya satu angkatan itu tidak satu. Biasanya, anehnya begitu satu angkatan lagi, itu Allah menciptakan ada yang ganteng, ada yang ayu. Ada biasa. Sing ayu oleh pasangan yang ganteng. Jadi dia anak putranya Nabi Adam, Siti Hawa itu pertama laki-laki perempuan. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan dilalah oleh Allah diciptakan biasa, tidak terlalu cantik. Tapi sebenarnya yang punya begitu malaikat laki yang punya laki-laki biasa, gak gitu ganteng, tapi begitu punya putri cantik. Lah, pada saat sudah sama-sama waktunya menikah, akhirnya syariatnya dulu masih boleh menikah saudara kandung, boleh. Masih awal-awal karena belum ada manusia. Artinya manusia hanya masih putra-putrinya Nabi Adam, sehingga tidak ada pilihan, hanya yang dinikah harus sesama putra-putrinya itu. Lah, begitu menikah, Qabil punya pandangan yang cantik, tapi tidak jadi, atau gampangnya enggak, gampang jodohnya enggak. Jadi yang cantik, Qabil kepingin pada yang cantik, tapi kedapatan Habil. Akhirnya begini, karena sama-sama enggak ada alat untuk menentukan siapa yang menang, akhirnya alat ukurnya untuk mana yang mengikuti keinginan, maka harus dilutri. Lutrinya menggunakan sedekah. Nanti sedekahnya yang diterima oleh Allah, berarti itu yang dapat yang cantik. Antara Qabil dan Habil bersaing untuk mendapatkan yang cantik tadi, tapi dengan cara model mempersembahkan sedekah atau sedekah. Ketika sedekah itu hilang atau tidak ada, berarti diterima oleh Allah. Nggak tahu yang Qabil sedekahnya mungkin buah-buahan atau makanan, mungkin yang Habil sedekahnya binatang, mungkin begitu. Saya nggak ingat apa yang disedekahkan, tapi yang jelas keduanya punya masing-masing untuk ditunjukkan kepada Allah bahwa saya yang diterima untuk menikah yang cantik itu. Tapi untuk mengukurnya bagaimana? Mengukurnya dengan mempersembahkan masing-masing, mana yang katakan satu malam itu kok besoknya nggak ada, berarti itu yang diterima. Lah, Allah menghendaki yang dinikah oleh Qabil ternyata yang tidak yang cantik. Akhirnya sedekah yang dipersembahkan itu tidak hilang atau tidak, masih tetap ada utuh. Yang persembahannya Habil hilang, berarti diterima.
Akhirnya dendam, merasa sedekahnya nggak diterima, terus dia ingin mencari kesempatan untuk membunuh Habil. Sampai terjadilah pembunuhan, dan itu pembunuhan yang pertama dalam kehidupan manusia. Sehingga dikatakan li'annahu kana awwala man sannal qatlah. Karena ketika ada sampai saat ini ada orang dibunuh dalam keadaan zalim, bukan dibunuh dalam keadaan peperangan ya. Kalau peperangan kan memang itu ada kekuatan untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi dalam keadaan zalim, misalkan melakukan pembunuhan dengan disiksa atau dimutilasi, atau pokoknya pembunuhan yang dengan cara yang tidak sah, itu ketika saat ini ada pembunuhan yang melakukan pembunuhan itu dengan cara yang tidak sah, maka dosanya pembunuh itu akan juga diterima oleh, ya, ditanggung juga oleh Qabil. Karena Qabil yang dianggap pernah pertama memberikan inspirasi terjadinya pembunuhan. Itu bukan kategori dosa turunan, bukan, tapi namanya dosa, bukan kategori dosa warisan, tapi kategori dosa viral atau multi level. Karena dulu pernah memulai, ya akhirnya ikut menanggung. Tapi kalau di dalam Islam tidak mengenal dosa warisan. Bedanya apa dosa warisan dengan dosa viral? Kalau dosa warisan tidak melakukan kesalahan, ikut menanggung dosa. Tapi kalau dosa viral, karena dia yang memulai atau yang pertama-tama melakukan kesalahan, kemudian diviralkan, akhirnya ketika dicontoh oleh yang lain, maka naudzubillah min dzalik, yang memviralkan itu ikut menanggung, namanya dosa multi level atau dosa viral tadi. Itu yang dimaksud dengan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusha. Atau sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayi'atan falahu wizruha, falahu baginya wizruha, dosa yang ditanggung, wa wizru man amila biha, dan dosanya orang yang mengamalkan setelahnya. Ada yang melakukan perbuatan dosa, maka ada kayak di copy paste, dosa yang dilakukan orang itu juga diterima sebagai siksa, ya, dan juga masuk ke rekeningnya orang yang telah memulai pertama. Maka kula panjenengan monggo sami-sami hati-hati, ampun ngantos memberikan keteladanan yang tidak baik. Ketika kita punya putra itu kita didik dengan baik, dengan benar. Maka kita anak kita melakukan perbuatan kebaikan, entah itu sedekah, entah itu ibadah mahdhah, atau entah itu perbuatan-perbuatan yang positif yang bernilai pahala, maka anak ketika melakukan perbuatan kebaikan, maka anak dapat pahala, dan orang tua yang mendidik juga akan dapat pahala. Itu yang kalau nggak salah saya pernah dengar dawuhnya Kiai Mustafa Bisri, namanya pahala jariyah, pahala yang milihnya bagaimana? Mendidik satu anak, tapi anak itu melakukan, maka dia dapat pahala juga. Anak itu punya anak lagi, maka anaknya atau cucunya itu akhirnya melakukan kebaikan. Begitu kebaikan dilakukan oleh cucunya dapat pahala, bapaknya atau anaknya tadi dapat pahala, mbahnya juga dapat pahala. Itu terus, pokoknya kita memulai perbuatan kebaikan, sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusha, tanpa mengurangi yang beramal. Cucu beramal itu tidak kemudian pahalanya masuk ke mbahnya semua, enggak, tetap cucu dapat pahala senilai pahala itu, dan pahala itu di copy paste kepada yang memberikan dia bimbingan sampai kepada pertama yang mendidik. Ini pentingnya kita beramal kebaikan. Tetapi kalau berbuat jahat atau berbuat salah, itu resikonya juga sepanjang belum dihapus atau belum berhenti, ya itu terus dapat kiriman dosa. Contohnya
diam-diam di mobil belakang itu ada mobilnya kacanya kan mungkin apa ya, kacanya masih kena hujan, terus kena debu, terus tulisannya tulisan yang katakanlah yang tak bagus lah, misuh gitu. Maka setiap ada orang di belakangnya mobil itu membaca tulisan itu, ya yang nulis itu terus dapat dosa, semacam dosa orang misuh juga. Setiap ada orang belakangnya membaca tulisan itu belum dihapus, belum hilang, maka yang menulis itu akan menanggung resikonya dosa. Makanya bahayanya kalau sampai sudah masuk ke medsos. Nah, kalau sudah viral begitu sulit untuk dihapus. Walaupun yang pertama sudah dihapus, tapi sudah dikopi kemana-mana, sudah viral. Nah ini yang nggak ngatasi untuk menanggung bebannya, karena semua manusia ikut membaca atau ikut melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang fitnah atau hoax, berita-berita yang tidak jelas, ikut-ikut memviralkan, padahal itu mengandung fitnah. Nah, kalau ternyata fitnah itu namanya fitnah biasanya kan ya nggak benar, maka kalau kemudian yang difitnah itu tidak terima, maka ikut menanggung bebannya kepada siapapun yang telah memulai dan yang telah membaca, itu semua ikut menanggung beban, termasuk yang pertama. Ini contoh adalah dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika mendapatkan hadis ini. Sungguh kita satu sisi enak kalau yang itu adalah amal yang bagus, mansana sunatan hasanatan, tapi kalau yang diviralkan itu adalah sesuatu yang negatif, maka yang memviralkan itu akan menanggung resikonya sampai ya, sebelum ada yang berhenti viralnya itu tetap akan menanggung dosanya. Nauzubillah dari. Maka bisa dibayangkan kalau mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa orang yang terbunuh dalam keadaan sia-sia atau terbunuh dalam keadaan zalim. Maka ya menurut hadis ini saya merasakan begitu beratnya yang ditanggung oleh yang memulai itu. Karena yang memulai itu adalah yang harus mengakhiri, harus bisa menghentikan. Kalau nggak bisa menghentikan ya resiko. Babu fil dilalat ala khair, bab menjelaskan tentang arahan atau petunjuk untuk berbuat baik, wa du'ai dan ajaan ya, ila huda mang pitutuh. Doa itu kalau kepada Allah itu memohon, kepada yang atas memohon. Tapi kalau kepada sesama namanya ajaan. Jadi doa itu bisa dimana ajaan kalau kepada sesama. Wa doa ilan ajaan ila huda mang pitutuh au dhalalatin utawa kesesatan. Qala wis dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung potong itu. Ada kalau dilengkapi itu adalah ayatnya wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da unzilat ila qad ilaika wa ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Jadi lengkap itu, tapi ini diambil pokoknya. Wala yasuddunaka lan aja ngalang-aling temen sapa kafir ka ing sira an ayatillahi saking ayat-ayat Allah ba'da unzilat sakwise diturunaken ilaika maring sira wat ulat aja sapa sira ila rabbika mang pengen sira wala takunanna lan aja ana temen sapa sira ana temen minal musyrikin saking kang padha menyekutukan Allah. Di ayat ini mengajak kepada kita ya menuju kepada kebenaran atau kepada sesuatu yang baik. Waktu ila rabbika ya, waktu ila rabbika ajaklah kepada pengyang sira, maksudnya kepada hak-hak Allah. Hak-hak Allah harus dipenuhi, diajak sholat, diajak perbuatan yang menjadi perintah agama, itu termasuk ila rabbika. Wa qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Ud'u ngajak sapa sira ila sabili rabbika marang
dalan pengiran sira bil hikmati kalawan bijaksana Al-Qur'an. Ada yang menafsiri bil hikmah itu ada bil Qur'an, mengajak kepada ajakan seruan Al-Qur'an. Wal mau'izatil hasanati lan pitutur al-hasanati kang bagus. Ayat ini surat An-Nahl ayat 21-25 juga sama, perintah agama, perintah Allah untuk mengajak kepada manusia menuju jalan Allah. Jalan Allah itu maksudnya adalah jalan kebenaran yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik melalui bentuk Al-Quran maupun hadis maupun mau'izah hasanah dari ulama-ulama yang memang menjadi warasatul anbiya, bukan ulama-ulama yang abal-abal, tapi ulama-ulama yang betul-betul memang membidangi di bidangnya. Wa qala Allah Ta'ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini juga dipotong ayatnya, tidak utuh ayatnya. Wa ta'awanu padha saling tolong-menolong sapa sira, tolong-menolong sapa sira 'alal birri ngatasi perbuatan kebagusan wa taqwa lan perbuatan takwa. Jadi kita oleh Allah diperintahkan untuk selalu saling menolong dalam kebaikan dan menolong dalam ketakwaan. Dalam surat yang lain, surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini juga diambil pokoknya saja. Wal takum becik ana sapa sira minkum saking sira kabeh ummatun sapa umat becik ana minkum saking sira kabeh sapa umat yad'una kang ngajak sapa umat ilal khair mang bagusan. Kalau dilengkapi ya tentu panjang sekali. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Berarti umat Islam ini secara individu punya kapasitas selain perintah kepada dirinya sendiri juga kepada yang lain. Ini salah satu tipologi Islam. Kalau dikatakan Muslim pasti harus punya konsekuensi, mau mengajak dirinya juga mengajak orang lain. Tidak boleh aku seperti ngakoni ya wis, gak usah ngurus wong liya. Itu bukan tipologi Muslim yang sejati. Kalau Muslim sejati semuanya kena khitab wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Semua punya khitab itu. Persoalan kapasitasnya ada yang tingkat RT atau tingkat RW atau tingkat kabupaten itu adalah persoalan lain, tetapi semua punya tanggung jawab untuk mengajak berbuat baik kepada yang lain. Fatakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak atau pemerintah kepada perbuatan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada perbuatan munkar. Yang bahasa-bahasa ulama-ulama disingkat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah semua punya tanggung jawab itu. Enggak boleh hanya itu tanggung jawab ulama saja, enggak bisa. Semua individu muslim punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tinggal kapasitasnya, kemampuannya sejauh mana, apakah kapasitasnya tingkat rumah tangga, apa tingkat lingkungan rumah tangga RT atau tingkat desa, itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi semua punya tanggung jawab untuk mengajak kepada yang lain berbuat baik atau amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita mau dan mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, maka Allah memberikan predikat wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang akan beruntung. Insyaallah begitu ayat akhirnya.
wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin, hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abi Mas'ud. Uqbah bin Amrin, yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari kang bangsa Ansor. Berarti sahabat ini adalah asli dari Mekah. Kalau yang dari Madinah. Kalau yang dari Mekah berarti sahabat Muhajirin. Al-Ansari bangsa Ansor berarti termasuk kategori asli dari wilayah Madinah. Al-Badri kang termasuk pasukan Badar. Jadi termasuk Muslim sing atau sahabat Rasulullah yang awal. Begitu Nabi Muhammad datang hijrah ke Madinah, dakwah langsung diterima. Buktinya apa? Sudah masuk dalam kategori pasukan Badar. Perang Badar adalah perang pertama dalam Islam, yang termasuk sangat fenomenal itu. Nah, itu termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Abi Mas'ud adalah termasuk salah satu pasukan Badar yang jumlahnya dalam kisah itu adalah 313. Pasukan Islam 313 melawan 1000 sekian. Itu menang Islam. Ya, tentu atas izin Allah. Tapi secara akal enggak imbang. 313 musuh 1000 berarti lipat 3 atau mungkin 4. 1/4. 1000 berapa? Dan 4. Intinya perang Badar itu adalah perang yang sangat menentukan. Ketika umat Islam satu kalah, mungkin lenyap sudah. Itu yang doanya Nabi, akhirnya sampai Nabi melihat musuhnya begitu besarnya, Nabi bilang doanya begini, ya Allah, ya, kurang lebih begini, ini adalah perang menentukan. Kalau ini kalah, nggak ada yang menyembah panjenengan. Itu perang Badar, karena melawan kafir. Lah kalau di sesama kontestasi pemilu di Indonesia campur, nggak bisa dibuat pakai doa itu. Itu kan lawan kontestasi politiknya juga ada muslimnya juga ada, nggak bisa pakai doa itu. Kalau doanya orang Batak memang antara face to face atau head to head antara muslim dengan kafir, maka ketika Nabi doa itu ya pas. Nabi, ya Allah, kalau ini kalah umat Islam, nggak ada yang akan menyembah panjenengan. Itu wajar, karena apa? Itu Nabi Muhammad dan Nabi yang terakhir. Kalau sudah nggak ada yang menang, ya sudah selesai, nggak ada Nabi lagi kan. Berarti sudah Nabi doa itu bukan doa abal-abal, doa yang masuk akal. Tetapi kalau kemudian ini dipakai untuk doa hanya perbedaan kepala desa mau nyalon kemudian terus dungonin itu ya nggak pas. Jangan-jangan kepala desanya sama-sama muslimnya kan nggak pas, ya nggak bisa itu dipakai untuk. Nah, makanya begitu harus butuh ilmu, nggak kemudian langsung pakai doa itu, apalagi diviralkan di TV. Ya Allah, kalau ini nanti kalah, maka siapa lagi akan menyembah panjenengan? Itu apa Islam Indonesia tahu itu lebih juga banyak Muslim. Itu kan nggak masuk akal. Artinya terlalu bombastis, terlalu dramatis hanya untuk kepentingan politis. Tidak boleh agama dibawa-bawa gitu, tidak boleh. Ini pentingnya kita ngaji. Kalau nggak ngaji ya dongone sampai dewi. Akhirnya begitu kalah, ternyata banyak yang tetap beragama menyembah kepada Allah, berarti kan maknanya doanya nggak dijawab itu. Ya makanya kalau doa ya harus betul-betul lihat menguasai medan, nggak boleh dongo asal kemauan nafsunya saja, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya, radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dal ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Dawuhnya Nabi Muhammad yang direkam oleh atau disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Abi Mas'ud, dawakan man dal ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Man utai sapan dalan nuduhaken sapa man ala khair ngatasi kebagusan, falahu mongko kudu man mithlu ajri fa'ili, mongko baginya, bagi wong sing nuduhna mau ajru fa'ili oleh pahalane wong sing nglakoni. Nah sing kula sampaikan pahala jariyah niku wae. Pahala jariyah ngamal pisan tapi dicontoh oleh murid-muridé, oleh umate iku akhirnya ngamal kebaikan. Maka yang pertama menyampaikan itu dapat pahala
seperti perbuatan atau pahalanya yang melakukan. Ya seperti Bang Ampel, kenapa nggak ada yang undang ke makamnya 24 jam nggak pernah berhenti? Karena saya yakin beliau dulu dakwahnya itu diterima oleh masyarakatnya bahagia, merasa dikenalkan kepada Allah, bisa ibadah dengan benar, akhirnya berterima kasihnya menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, kepada anak-anaknya. Aku biar diwarai Mbah Ngampel ini. Akhirnya terus sampai anak cucu sampai 600 tahun lebih. Nah itu kalau dihitung, misalkan kalkulasi kasar, misalkan dulu umatnya atau yang didakwai oleh Mbah Ngampel anggap saja 1000 orang. Nah 1000 itu sudah punya anak masing-masing, ada santrinya, ada anaknya, ada tetangganya. Anggap saja satu orang punya murid 10, berarti 10.000 kali berapa tahun? Makanya kalau saya yakin nggak pernah habis itu, ya saya yakin itu masuk kategori man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebagusan, maka baginya akan dapat setoran pahala seperti pahala yang diterima oleh yang melakukan. Enak ya di umat Islam itu. Jadi kita itu sebetulnya pundi-pundi atau apa ya, kodak-kodak untuk bisa mengumpulkan pahala itu sangat banyak sekali, asal kita tahu caranya. Makanya kadang misal kita nggak boleh langsung menilai orang yang sok kiai kok nyamini 10 ya kan, nggak boleh. Kadang ada orang mau sowan ya kepada kiai, terus kiainya jam 10 atau jam 9 sore malam sudah istirahat, terus dengan kiai yang main kok turun. Nggak boleh kita mensuudzon orang. Bisa juga beliau itu adalah mengatur strategi istirahatnya. Bisa juga karena ingin bangun malam. Bisa juga karena beliau sudah daripada berbuat yang tidak-tidak. Mungkin begitu. Jadi kita sebetulnya nggak boleh berburuk sangka. Lebih baik kita menebar kebaikan-kebaikan daripada kita sibuk dengan membaca kekurangan orang lain atau membaca kesalahan-kesalahan orang lain. Karena resikonya apa? Kalau kemudian apa yang disangkakan kepada kiai tadi ternyata tidak benar, itu kan sama dengan dia sudah memfitnah atau menyebar kebencian. Itu juga akan menanggung resiko dosa. Makanya suatu saat Nabi Muhammad tanya kepada sahabat, "Manil muflis?" Siapa orang yang bangkrut? Nabi Muhammad tanya kepada sahabat, siapa yang dikatakan orang bangkrut? Ada yang berpendapat orang bangkrut yang harta bendanya habis, nggak bisa bangkit. Bukan itu. Bangkrut itu bukan orang yang tidak asalnya kaya menjadi tidak punya apa-apa. Itu sih biasa. Ada yang lebih hebat tapi agama. Bangkrut yang di sini adalah orang yang ketika sowan pada Allah membawa amal-amal pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah banyak. Tapi begitu dilihat di rekeningnya atau di catatan amal, lah kok minus. Tanya loh, di mana pahala-pahala sholat kula wahai Rasulullah, wahai Allah? Di mana pahala-pahala sedekah kula ya Allah? Kok kula biyen sholat iki kata, sedekah kata, kok enggak ada catatan sama sekali, malah minus. Kemana ini? Jangan-jangan ada yang manipulasi, kan gitu. Ternyata, coba dibuka, mungkin dipadakno. Lah kok antara nih saldo nih uang yang disimpan dengan minusnya amal-amal yang lain, kesalahan-kesalahan kepada yang lain itu kaimbang. Jadi amalnya api ono, tapi perbuatan jeleknya lebih banyak. Banyaknya bagaimana? Antara hakul adam itu loh. Hakul adam orang yang pernah difitnah, orang yang pernah dicaci maki, kok belum dimintai maaf dan belum memaafkan, itu besok akan tetap masuk catatan. Pulang biyen kok nyakiti kula, dereng kula maafkan. Kula nyuwun pahalane kok klepek. Dosa kula sampai dikalkulasi gak ono blas, malah minus. Itu yang dikatakan muflis. Maka kula panjenengan muga-muga bukan muflis tapi muflihun. Nah, muflihun artinya maknanya beruntung. Wa ulaika humul muflihun.
ampun ngantos muflis. Kalau muflis itu malah minus, amal-amal kebaikannya hilang sama sekali, diambil oleh yang disakiti, diambil oleh yang difitnah, diambil oleh orang yang pernah didolimi dan sebagainya, maka kemudian itu akan menjadi kehabisan pahala atau kehabisan amal baiknya, sehingga kesalahannya orang yang berbuat disalahi tadi akan dibebankan di sini. Itu resikonya, karena sudah gak mampu untuk nombok, akhirnya apa? Kesalahannya orang lain dibebankan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk wa ulaika humul muflihun, bukan termasuk wa ulaika humul muflisun. Kalau muflis ya naudzubillah. Ya, kalau muflih katanya apa? Iklannya salah satu produk rokok apa ini? Bukan ada produk apa itu ya? Orang pintar kalah sama orang bejo. Bejo itu apa? Ya muflihun itu. Dan orang pandai itu masih kalah sama orang bejo. Karena apa? Orang bejo itu kadang walaupun nggak pintar, tapi namanya rezeki gede ya, iso kaya. Jadi artinya muflihun itu melebihi daripada yang lain. Wa ulaika humul muflihun. Siapa yang dikatakan muflihun? Alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang mau memerintahkan suatu kebagusan dan mencegah perbuatan yang jelek atau kemungkaran. Nah, dalam satu waktu yang bersamaan ada perintah untuk berbuat kebaikan, misalkan melaksanakan sholat. Tapi dalam yang bersamaan ada perbuatan yang harus dicegah, misalkan bahaya pembunuhan. Ini didulukan mana? Sholatnya apa mencegah pembunuhan? Nah, kalau bisa, kalau mengikuti kaidah usul fikih ya daf'ul mafasid muqaddamun ala jabil masoleh. Mencegah sesuatu yang membawa kerusakan itu harus diutamakan, harus didulukan dibanding dengan mengajak perbuatan yang baik atau berbuat yang bagus. Jadi daf'ul mafasid muqaddamun ala jabil masoleh itu artinya adalah apabila ada suatu waktu yang bersamaan antara pilihan berbuat kebaikan dengan mencegah kemungkaran, maka menurut usul fikih dulukan yang membawa kemungkaran atau membawa kemafsadatan atau membawa kerusakan. Setelah kerusakan dicegah aman, baru silakan. Misalkan bangun pemerintah Indonesia bangun, apakah mencegah bencana dulu apa bangun dulu? Oh, di tengah-tengah musim bencana kok bangun ya, bencananya diatasi dulu baru bangun. Nanti bangun kena bencana mana, rusak mana. Jadi merusak yang sesuatu yang merusak itu harus diatasi dulu baru kemudian merencanakan perbuatan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis saking Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kan Gusti Rasulullah, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Man siapa yang ngajak sapa man ila huda marang pitutuh Allah, karena mongko ana iku lahu man minal ajri sanging pahala mithlu ujuri man sepadane pahalane wong tapi akan ngikuti sapa manhu ing tapi akan manut atau ngikuti sapa manhu ing ujur la yang kusuk kang ora suda ya. La yang kusuk kang ora suda apa zalika mengkono ujur min ujurihim saking pahalane man syai'anisujuji. Ini gua sing kula sempat sampaikan awal tadi, siapa yang berbuat kebaikan ya, maka atau ya A berbuat kebaikan dan B mengikuti, maka B mengikuti perbuatan kebaikan itu dapat pahala, dan pahala B diterima juga, pahalanya A dapat setoran pahala seperti pahalanya yang diterima B tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diterima oleh B. Jadi akhirnya rekeningnya makin banyak. Bahasa saya rekening memudahkan memahami. Jadi masih makin banyak setoran pahala. Ya Mbak Ampel ini pahalanya dari sekian ribu bahkan jutaan manusia sudah
Makanya saya kadang bayang namanya Mbah Ngampel dulu kayak apa ya, kok sampai luar biasa begini. Karena apa? Ya itu tadi, karena jasanya itu sudah bisa dirasakan oleh penerus-penerusnya, dan penerusnya tidak diam, terus mengembangkan sehingga makin banyak dan Mbah Ngampel insya Allah terus dapat setoran pahala. Ini mudah-mudahan kalau kita panjenengan termasuk sakit ngikuti jejaknya Mbah Ngampel. Ya, termasuk ngomong ini yang ngaji ini insya Allah nek panjenengan terus mengamalkan, akhirnya panjenengan berbuat kebaikan pada yang lain. Dasarnya apa? Dasarnya hadis kitab Riyadhus Shalihin, Ngampel tanggal sekian. Wah, berarti insya Allah nek kula ikhlas, panjenengan ikhlas dapat pahala, ini dapat pahala, pahala panjenengan tidak terkurangi dan kula dapat pahala lagi. Nah, niki lho enake teng Islam. Posisi untuk mengembangkan amal kebaikan itu sangat terbuka luas. Tapi ya begitu, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu namanya perbuatan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Waman da'a ila dhalalatin, waman tasaban wong da'a ajak sapa man ila dhalalatin man kesesatan. Kana mongko ana iku ana ing tasiman minal ismi saking dosa. Mislu asami man sepadane dosane wong tabi akan ngikuti sapa man hu ing man da'a. La yang kusuk kang ora suda apa dalika mengkono-kono mislu asamin atau sepadane mengkono dosa min asamihim saking dosa-dosane man tabiahu syai'an ing suci rawahu Muslim. Sama juga kalau ada orang yang berbuat dosa, katakanlah ya misalkan apa ya, berbohong itu kemudian dicontoh oleh muridnya ikut bohong, terus selama itu berbuat bohong itu belum berhenti, tetap yang pertama-tama berbuat bohong atau dusta itu akan menanggung resiko dosa-dosanya itu. Dia yang pengikutnya yang berbuat dusta juga dapat dosa, dan yang menunjukkan atau yang memulai dusta itu juga akan dapat setoran dosa yang sepadan dengan yang dilakukan oleh pengikutnya. Makanya hati-hati, kita nggak boleh gegabah ya, harus betul-betul selektif mana yang betul-betul itu hak dan mana yang betul-betul batil. Jangan sampai kita dibawa kepada dhalalah atau kebatilan. Wa Ibnu Abbasin Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedune kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh saking Nabi yauma Khaibar, ing dalam dina masa menghadapi perang Khaibar. Piye Kanjeng Nabi dawuh la'ut yanna royata godan rojulan yaftahullahu ala yadahi. Laut yanna bakal aweh temen sapa ingsun royata ing apa panji atau bendera. Godan besok rojulan yang lanang yaftahu kang bisa menjarah atau bisa memenangkan sapa Allah Ta'ala ala yadahi ngatasi lewat tangane rajul. Yuhibbu demen sapa rajul Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusan Allah. Wa yuhibbuhu lan demen hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusan Allah. Fabata mengkono wa sewengi-wengi ya bermalam sapa nasu manusa ya dukuna rembukan musyawarah lailatan intal wong ini nas ayuhum utawi endi iku diwenehi ing riqayah. Falamma asbaha mongko semasane masuk pagi sapa nasu menungso kota padha budalan isu-isu sapa nas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum utawi sakabehane nas iku yarjuna padha arep-arep sapa nas ayu toha ing yen diwenehi sapa nas ha ing royah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi aina Ali bin Abi Thalib. Aina endi utawi endi iku Ali aina utawi endi aina iku endi Ali bin Abi Thalib utawi sahabat Ali bin Abi Thalib endi Ali bin Abi Thalib. Fakilam kok didawakan
huwa utawi sahabat Abi Thalib iku ya huwa utawi sahabat Abi Ali ya Rasulullah dusun Allah iku yastaki padha lagi sakit loro iku yastaki lagi sakit apa ainaihi mipat atas soco lorone sahabat Ali. Kala dawuh sapa Nabi fangsilu padha nggawa sira kabeh ilahi marang sahabat Ali. Fautia mongko ditekaken sapa sahabat Ali bi fautia mongko ditekaken sapa bi sahabat Ali. Apa sapa mongko ning ngidoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau disampaikan nanti malah potong-potong ya sekalian ditutup dulu, mungkin mudah-mudahan minggu depan Rabu malam Kamis akan datang bisa ketemu kembali. Nanti kalau disampaikan terpotong malah nggak penak. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbim fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tanihi Fa'tud ilayya indah hajat ilahi Walatun sini ya rabbal amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.